Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang episode kali ini berjudul Al-Kahfi, Tafsir Orientalis. Ian Richard Nathan, seorang orientalis asal Inggris, menulis sebuah artikel berjudul Towards a Modern Tafsir of Surah Al-Kahf, Structure and Semiotics, yang terbit dalam Journal of Quranic Studies. Artikel ini merupakan contoh bagaimana semiotika dan strukturalisme coba diaplikasikan untuk menafsir ayat Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Kahfi. Dalam makalah tersebut, Nathan menggambarkan bagaimana dua ulama Islam, yakni Muhammad Al-Ghazali dan Abdullah Yusuf Ali, menafsir surat yang sama, yakni surat Al-Kahfi. Intisari penafsiran Yusuf Ali untuk surat Al-Kahfi adalah ajaran ketangkasan atau kecekatan dan misteri kehidupan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ide moral surat Al-Kahfi adalah pentingnya memahami eksistensi dan refleksi terhadap wahyu Allah. Nah, Nathan ini berbeda dengan penafsiran kedua ulama. Nanti berikutnya akan terlihat bagaimana ia menafsir menggunakan semiotika dan strukturalisme. Yang Richard Nathan itu seorang profesor emeritus dalam bidang studi Islam dari Universitas Exeter di Inggris. Nathan dikenal sebagai peneliti dengan topik pendekatan semiotika dan strukturalisme dalam mengaji Al-Quran. Ini semiotika itu secara ringkas bisa disebut sebagai ilmu tentang tanda, baik tanda tersebut nampak maupun tidak tampak. Kemudian strukturalisme itu ilmu yang mempelajari struktur yang terdalam dari suatu entitas, dalam hal ini adalah budaya manusia itu. Nah, Nathan kemudian mengkaji struktur surat Al-Kahfi melalui identifikasi teleogem dan arsitek dari surat Al-Kahfi. Teleogem itu seperti unit dasar teologi. Kemudian arsitek adalah tipe atau model manusia. Surat Al-Kahfi adalah surat nomor 18 dalam Al-Quran yang terdiri atas 110 ayat. Nathan membagi surat Al-Kahfi dalam 8 aktan. Aktan itu istilah semiotika yang bisa disamakan dengan unitnya. Ini 1 ayat 1 sampai 8 itu pendahuluan atau pengenalan tentang pujian. 2 ayat 9 sampai 20 kisah tentang para penghuni surga atau Ashabul Kahfi. 3 ayat 21 sampai 31 janji surga dan neraka. Kemudian 4 ayat 32 sampai 44 perumpamaan kebun anggur. Unit atau aktan kelima yakni ayat 45 sampai 59 kesementaraan hidup, kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Aktan ke-6 yakni ayat 60 sampai 82 kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Nomor 7, ayat 83-101, kisah Dzulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Atan atau unit ke-8, yakni ayat 101-110, janji surga dan neraka dan perintah-perintah untuk Nabi Muhammad. Namun dalam hal ini, dalam makalahnya, Newton itu hanya membahas 4 aktan atau unit, ya, dari aktan pertama sampai keempat saja. Arhetip atau tipe atau model manusia dan teleogem, yakni unit dasar teologi surat Al-Kahfi, menurut Newton adalah sebagai berikut. A. Petidur. Arhetip atau tipe model manusia pertama adalah petidur atau sleeper. Ini diperankan oleh Ashabul Kahfi. Selanjutnya, Newton menegaskan bahwa teleogem, unit dasar teologi, dalam archetype ini adalah gua. Secara historis, gua menjadi lokus penting dalam Islam. Gua menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad dan kejaran orang-orang kafir Quraisy. Gua juga menjadi lokus pengaman Ashabul Kahfi dari kekejaman penguasa. Adapun fungsi Ashabul Kahfi dari archetype petidur, ini merefleksikan kasih sayang dan kekuasaan Tuhan. Oke, proto-muslim, archetype tipe model manusia proto-muslim diperankan oleh Ashabul Kahfi dan pemilik kebun anggur yang beriman. Teleogem atau unit dasar teologi, tipe ini adalah gua dan kebun anggur. Gua merupakan simbol dari tempat berperannya nilai-nilai Islam secara baik. Sementara itu kebun anggur adalah simbol bagi tempat di mana monoteisme ditegakkan. Adapun fungsi dari archetype proto-muslim ini adalah untuk menunjukkan monoteisme, ketaatan dan penyerahan diri, perhatian Tuhan kepada orang beriman, petunjuk dan pelindungan Tuhan kepada hambanya, kemahatauan Tuhan, dan kebenaran janji Tuhan di hari akhir. C. Pahlawan atau hero. Archetype pahlawan diperankan oleh Nabi Musa dan Dzulkarnain. Teleogems dari kisah Nabi Musa adalah 3 ujian yang dihadapi ketika bersama Nabi Khidir. 3 teleogems Nabi Musa adalah perahu sebagai simbol kemahatauan Tuhan, anak kecil sebagai simbol dari keadilan dan kemahatauan Tuhan, dan dinding rumah yang menyimbolkan rahmat Tuhan. Archetype pahlawan Dzulkarnain berfungsi untuk memperlihatkan penguasaan adil pilihan Tuhan dan untuk memperlihatkan penjagaan Tuhan. Kekuatan protektif Tuhan merupakan motif utama sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. D. Mistik. Archetype mistik dalam surat Al-Kahfi diperankan oleh Nabi Khidir yang berperan sebagai model aktif sekaligus model transenden. 3 teleogems yang menyertai Nabi Musa, yakni perahu, anak kecil, dan dinding rumah, juga berkaitan dengan Nabi Khidir meskipun ada bedanya. Menurut Newton, archetype yang membedakan dari kedua nabi adalah knowledge atau ilmu. Keilmuan yang dimiliki Nabi Khidir merupakan karunia, yakni kemampuan memahami makna batin dan misteri dari suatu peristiwa kehidupan. Ini untuk menunjukkan cara-cara Tuhan terhadap manusia yang terkadang terlihat misterius dan sulit dipahami. Anti pahlawan atau anti hero. Archetype anti hero terwakili oleh pemilik kebun yang tidak beriman dan Ya'juj Ma'juj. Pemilik kebun digambarkan memiliki tuhan-tuhan materialistik. Sementara itu, Ya'juj Ma'juj yang membawa kerusakan di muka bumi hanya bisa dihentikan oleh Dzulkarnain. Fungsi archetype pemilik kebun yang tidak beriman adalah peringatan
akan bahaya politeisme. Sementara itu, fungsi arsitek Ya'juj Ma'juj menunjukkan eksistensi Tuhan dalam menunjukkan kekuasaannya melalui Zulkarnain. Setelah memahami teologim atau unit dasar teologi pada kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi, Nathan menyimpulkan terdapat hubungan dalam setiap rangkaian narasi yang diceritakan dalam surat tersebut. Menurut Nathan, motif dasar surat Al-Kahfi adalah harmoni versus kekacauan. Kekacauan yang terjadi dalam kisah di atas dapat menjadi harmoni atau berubah menjadi harmoni ketika melibatkan dimensi Tuhan. Teori telegram Richard Nathan ini dapat memperluas dan memperdalam makna kisah dalam surat Al-Kahfi. Artinya, selain teori ini mampu menghubungkan narasi-narasi yang secara lahiriah sepertinya tidak beraturan, itu menjadi satu kesatuan struktur yang saling terkait satu sama lain. Teori ini mampu menampilkan makna yang lebih dalam dari makna lahiriah teks tersebut. Terkait dengan semakin banyaknya para orientalis barat memberi sumbangsih terhadap teori penafsiran yang bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan Al-Quran, ini seyogianya kita sikapi secara proporsional. Yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika teori tersebut itu memang dalam tanda petik netral, ya, yang kemudian bisa kita ambil sebagian atau beberapa diantaranya untuk dimanfaatkan dalam khasanah keislaman, ya tidak apa-apa, itu bisa kita adopsi gitu. Namun yang sekiranya memang tidak sesuai ya kita buang. Nah, kemudian selain daripada itu, para sarjana muslim juga perlu menggali teori-teori untuk diperbarui ya, berdasarkan dari ilmu-ilmu yang sifatnya tradisi gitu, turos Islam gitu. Nah, itu kemudian coba direaktualisasi, dikembangkan, dan jika mungkin bisa dikawinkan dengan beberapa teori barat yang kompatibel. Kurang lebih seperti itu. Walau alam bisawab. Demikian paparan ringkas mengenai tafsir surat Al-Kahfi menggunakan semiotika dan strukturalisme dari Richard Nathan. Wallahu alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.